Izinkan saya memulai dengan menyampaikan rasa syukur. Alhamdulillah, bersyukur sekali hari ini bisa kembali bersujud di Masjid At-Tabayun ini, kembali bersilaturahmi dengan semua, dan terkenang atas apa yang tadi diceritakan oleh Bang Marah dan Bang Ilham tentang proses pembangunan di masjid ini. Masih ingat ya prosesnya ya? Masih ingat. Saya juga kemarin 2-3 hari yang lalu Bang Ilham kirim teks, bisa nggak hadir gitu. Saya bilang insya Allah, cuman saya belum berani ngasih kepastian. Lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal. Jadi kemarin baru saya pasti waktunya kosong, insya Allah hadir. Saya datang ke sini berdua bersama dengan Bung Sarin Hamid yang dari sini, yang mungkin sering kelihatan mewakili saya di berbagai event dengan Bang Sarin. Nah, ini juga rasa syukur. Mengapa? Karena amanat pendirian masjid ini, amanat pemanfaatan lahan ini dipegang oleh orang-orang yang amanah, sehingga dalam waktu 1 tahun telah terbangun masjid ini. Peristiwa peletakan batu pertama yang ramai itu bulan Agustus 2021, betul ya Bang Ilham? Iya. Agustus 2021, ramai betul. Saya belum pernah datang peresmian pakai macam-macam di situ gitu, waktu itu. Tapi juga pada saat peletakan batu pertama, sambil saya di lokasi, sambil saya merasakan suasana. Selama ini pembicaraannya itu melalui gambar dan dokumen legal, oke? Tapi memang untuk memiliki rasa itu harus ada di lokasi. Nah, jadi pada hari peletakan batu pertama saya datang, dan tokoh MUI datang dari berbagai macam datang. Di situ saya melihat ini lokasinya memang hanya 1000 meter di tengah-tengah pemukiman. Tidak aneh kalau muncul reaksi dari warga kanan kiri, dan masjidnya pun hanya 1000 meter lahannya. Jadi dalam hati saya makin mudah-mudahan ada jalan lain. Tapi kalau memang ini takdirnya, ya sudah, ini rutenya. Nah, sesudah itu saya naik mobil sama Bang Ilham ini, yang diceritakan Bang Ilham tadi. Sebetulnya beliau mau undang makan-makan gitu, udah mau syukuran nih, beloklah lihat ke sini. Dan ketika melihat lahan ini, dijelaskan tadi pemanfaatannya untuk tempat ibadah, pemanfaatannya juga untuk kegiatan pendidikan, dan pemanfaatan untuk kegiatan sosial keagamaan. 3 dalam satu lokasi, ukuran 3.500 meter. Saya tanya kenapa nggak di sini saja gitu. Ya ini kewenangannya ada di Pemprov DKI Jakarta. Perasaan saya kenal dengan yang mimpin Pemprov waktu itu gitu kan. Nah, tapi tidak berbicara banyak waktu itu. Kenapa? Saya tidak, ini kebiasaan kami Bapak sekalian. Saya selalu terbiasa dalam proses pemerintahan ini tidak menyampaikan sesuatu sebelum membereskan dapurnya. Tidak boleh kita menyampaikan sebelum dapurnya beres. Sering kita menyaksikan pemegang kewenangan itu ngomong dulu, dapurnya pikirin besok. Dan kalau nggak kejadian, ya tinggal diapologi nanti gitu. Ya bisa. Kalau saya bereskan dulu dapurnya, baru. Jadi selesai dari sini pulang, betul. Saya panggil kepala BPAD, saya panggil wali kota Jakarta Barat, saya tanyakan duduk perkaranya gimana, bisa tidak ini dimanfaatkan. Dilihat seluruh statusnya, dilihat kemungkinannya, dilihat lain-lain, termasuk soal perizinannya, karena sudah dikeluarkan izin, bukan? Setelah dicek semuanya ternyata memungkinkan, baru saya pesan kalau gitu bapak-bapak berdua ketemu Pak Ilham Bintang dan pengurus di sana, sampaikan kita siapkan lahan baru saja.
Yang satu lebih luas, yang kedua tidak di tengah-tengah pemukiman, yang tetangga-tetangganya belum tentu pergi ke masjid. Kan isunya bukan hanya di tengah pemukiman, tapi belum tentu mereka pergi ke masjid karena berbeda agama. Lalu akhirnya kita lihat di sini. Tapi ini juga saya mau cerita di sini, pengalaman unik saya, Bapak Ibu sekalian. Saya sering Zoom meeting, tapi saya belum pernah, itu pertama kali Zoom meeting dengan ibu-ibu yang semuanya nolak. Wah, itu pusing juga saya. Ya nggak semua, tapi mayoritas menolak. Betul. Jadi kita Zoom meeting membahas soal ini, pesertanya nggak tahu, agak banyak juga waktu itu ya. Banyak pesertanya, kira-kira Pak Ilham dan Pak Marah kira-kira udah semuanya ikut dengerin aja omongan gubernur gitu kan. Jadi tidak perlu mereka menjelaskan lagi, udah dengerin langsung nih omongan gubernur. Tapi konsekuensi dari semua mendengarkan, semua boleh bicara, bukan? Wah, itu ibu-ibu protes. Saya ingat pesannya kira-kira, Pak Anies, kami sudah berjuang bertahun-tahun mencoba mempertahankan, mencoba dapat masjid, sudah sekarang ada, udah peletakan batu pertama, Bapak mau pindahkan tempat itu. Ya kalau nanti jadi, kalau ada masalah lagi. Yang kedua, ada juga yang menyebut ini soal perasaan. Betul ya? Ini soal perasaan. Kami ini sudah, ada yang bilang sakit hati, tersinggung selama proses ini harga diri sudah kita berhasil, disuruh pindah gitu kan. Intinya adalah pertemuan itu emosional. Pak Ilham, kami punya rekamannya Pak Ilham itu. Jadi kalau perlu bisa dibuka lagi rekaman itu. Karena semua pertemuan gubernur itu ada rekamannya di Pemprov. Nah, jadi saya sampaikan, seperti sampaikan Pak Ilham, kita mau memuaskan perasaan kita hari ini, atau kita ingin memikirkan masa depan yang lebih panjang. Jangan sampai hari ini kita bersyukur bahwa berhasil, tapi 3 dekade kemudian kita menyesal mengapa di sini. Kita mikirnya jangka panjang, jangan memikirkan perasaan kita hari ini. Kalau ngikutin perasaan hari ini, udah di sini saja. Tapi coba bayangkan di Villa Meruya di Jakarta Barat, bagaimana bisa ada sebuah tempat yang di situ saya kenal dengan pribadi-pribadinya yang bisa mengelola ini menjadi sebuah pusat kegiatan umat yang baik, fasilitasnya baik, yang mengelolanya amanah. Waktu itu saya contohkan, biar jadi seperti Al-Azhar di Kebayoran, tapi ini lokasinya di Jakarta Barat di Meruya. Nah, selebihnya itu bapak-bapak dan ibu-ibu lah yang berunding gitu ya. Lalu akhirnya saya dapat kabar, disepakati, kita bersyukur sekali, dan alhamdulillah saya pun mengikuti ini dari dekat Pak Ilham. Jadi kami ketika mendengar sudah akan dibangun, dikerjakan, saya mampir lagi lihat ukurannya, sama-sama di sini. Arsiteknya dari Australia, betul ya Pak Ilham ya? Australia menggambarkan ini semua. Akhirnya jadi, dan Agustus sampai Oktober itu kalau tidak kerja keras tidak mungkin bisa jadi. Dalam waktu 1 tahun. Yang bisa membangun 1 malam cuman Bandung Bondowoso. Tapi kalau yang lain perlu waktu. 1 tahun selesai. Kami bersyukur sekali karena amanah ini diberikan kepada warga yang bertanggung jawab, yang menjalankan amanah dengan baik. Dan sekarang kita semua sama-sama mensyukuri, alhamdulillah 2 tahun perjalanan masjid ini, insya Allah ini betul-betul menjadi sumber pahala jariah bagi semua, bagi yang memakmurkan. Dan nampak hari ini suasana jauh lebih terasa, suasana aktivitasnya dibandingkan ketika baru peresmian. Jadi saya ikut bersyukur sekali Bapak Ibu semua telah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk ikut punya kontribusi. Mudah-mudahan kita didekatkan dengan ikhlas, kita didekatkan dengan istiqomah, didekatkan dengan amanah, sehingga apa yang dikerjakan ini semua nantinya bisa mengalir sebagai pahala tanpa henti buat kita semua. Jadi saya merasa bersyukur, dan siang ini peringatan 2 tahun, kelihatannya peringatannya tiap tahun ini Pak ya nanti. Karena
Kalau peringatannya misalnya 5 tahun 10 tahun gitu. Tapi kalau udah setahun 2 tahun, nah berarti nanti ada tahun ketiga gitu, tahun keempat, tahun kelima. Dan mudah-mudahan makin berkembang. Paling tidak saya datang ke sini tadi diberitahu liftnya sudah jadi. Nah, mudah-mudahan buat lansia yang perlu naik ke atas juga jauh lebih nyaman. Titip saja supaya ini dijaga agar terus menjadi masjid rujukan pengelolaannya. Sini sudah menjadi contoh pembangunannya, harus menjadi masjid bisa percontohan pengelolaannya, percontohan dalam membuat masjid ini ramah lingkungan. Lingkungan apa? Lingkungan hidup dan lingkungan sekitar. Dan masjid di mana kegiatannya, aktivitasnya mudah-mudahan bisa diisi lintas generasi. Mayoritas masjid kita yang hadir orang tua, Bapak Ibu. Anak-anak itu tidak banyak. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi aktivitas yang membawa anak-anak kita ke masjid, sehingga masjid ini betul-betul nantinya lintas generasi. Saya ingin sekali lagi menyampaikan terima kasih atas undangannya untuk bisa ikut mensyukuri masjid ini. Dan Bapak Ibu yang ikut bertugas mengelola, bersyukurlah diberi kesempatan untuk punya aliran pahala dari tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini. Demikian barangkali sambutan saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas silaturahminya. Insya Allah kita diberikan panjang umur, insya Allah kita berjumpa lagi. Dan titip, jangan berhenti berjuang, kita jalan terus ke depan ya. Siap ya? Betul ya, jangan berhenti berjuang. Betul ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.